lu mau kolaborasi yang paling nggak mungkin apa? Yang paling nggak mungkin keywordnya ya, gitu ya, oke? Rhoma Irama. Jadi gue mikir kayak Say Yes to Life itu emang ngebawa gue ke pintu-pintu yang sebenarnya buat gue nyaman tapi nggak gue sangka sebelumnya. Oke, ntar gue telepon Nadine, gue bilang gue dapet persenan dong. Halo, selamat datang di Teritori Teman Cerita Inventory with me Indi Arisa as your host. Apa kabar teman cerita? Hari ini Indi bakalan ngobrol lagi sama seorang musisi dan dia adalah seorang DJ kebanggaan Indonesia. Baru aja rilis single terbarunya ya. Ini karyanya lagi banyak banget dan yang kali ini kolaborasi sama musisi internasional again. Kalau gitu langsung aja kita akan panggilkan ini dia Dipa Barus. Dipa, apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau sekarang Dipa itu udah tinggal di Bali, ya Dipa ya. Terus udah gitu jauh dari sebelum pandemi. Waktu itu kalau teman cerita sempat ingat, ini sempat ngobrol juga sama Dipa, tapi waktu itu kita via virtual ya. Iya. Jadi sekarang akhirnya Dipa datang ke studio Inventory dan kita akan ngobrol-ngobrol langsung gitu ya. Nah terus nih Dipa, mungkin boleh diceritain dong, ini kayaknya termasuk lo tuh yang ketika pandemi semua orang di rumah aja makin produktif. Yeah. Karena ada yang kayak beberapa jadi mandek, tapi ada juga yang justru rilis. I think lo yang kedua gitu. Okay. Waktu itu kan kita ngebahas karya yang lama, sebelum abis itu lo rilis lagi Yeah. gitu. Terus gimana nih ceritanya akhirnya bisa rilis untuk Siang Flower ini, abis itu juga collab-nya sama musisi internasional lagi. Apakah jadi karena gampang gitu untuk nge-reach karena semuanya udah serba virtual sekarang? Semuanya benar. Jadi kayak gue selama pandemi itu lebih banyak buat karya dan lebih banyak buat karya buat diri gue sendiri dan juga buat orang lain gitu. Dan terus selama setahun belakangan ini kolaborasi antar benua tuh jauh lebih gampang gitu. Karena jarak jadi semakin sempit, cuman waktunya aja. Kayak mereka pagi mungkin kita malam gitu. Jadi kayak emang cuman scheduling waktu untuk workshop yang kayak gitu-gitu aja lumayan struggle, tapi kalau udah biasa sih ya santai banget aja sih. Oke, jadi sebetulnya bisa dibilang pandemi itu such a blessing in disguise karena kita akhirnya jadi bisa find out kalau ternyata gampang ya, jarak bukan masalah, cuma paling PR-nya itu aja kalau antar benua gimana supaya ketemu waktunya gitu ya. Betul. By the way, Dipa ini salah satu DJ, produser musik juga yang udah bisa dibilang lo tuh bapaknya DJ Indonesia. Wow. Itu gimana sih lo ngedengar ada pendapat orang yang ngomong kayak gitu kayak Dipa Barus, ya udah dia bapaknya DJ Indonesia gitu. I feel so honored. Gue beneran kaget banget sih bilang gitu. Habis itu gue belum bawa bapak sih. Mungkin dalam beberapa tahun lagi gue bisa disebut bawa bapak. Amin. Iya itu. Iya gue I feel so honored sih. Padahal gue juga jarang nongkrong bareng sama dia DJ gitu. Tapi kayak selalu teman-teman yang nge-DJ atau enggak teman-teman music producer gitu, gue suka sharing aja kayak gimana cara berkarya gitu. Gue lebih tertarik untuk membahas gimana cara berkarya ketimbang gimana industri musik. Oke. Karena gue pelaku industri musik aja gitu. Gue pelaku sebagai salah satu pelaku ekosistem industri musik aja gitu. Oke, itu bukannya mungkin yang jadi alasan kenapa akhirnya lo bisa bikin karya yang sincere, abis itu jadi kayak nggak terpatok kayak gue harus ngikutin industri, gue harus ikutin marketnya gitu ya? Okay. Karena itu bukan bidang gue, yang itu bidang label. Oke, ya kita dua part aja gitu ya. Terus juga nih kalau saya dilihat dari bio Instagramnya Dipa Barus gitu kan, lo nulisnya make music not war gitu. Ini juga bisa ngelihat kayak Dipa tuh ada banget tuh arahnya ke musisi-musisi yang tipe-tipe memang hampir nggak ada hatersnya gitu. Jadi kayak kayak kalau bisa bilang Sheila on Seven, Ran, Malik yang emang karyanya tapi nggak pernah ada yang komen-komen negatif kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Dipa sendiri emang lo ngerasa nggak sih kayak emang gue tuh selalu bikin musik yang positif sehingga emang nggak ada tuh yang namanya haters kayak gitu. Jadi komentarnya selalu positif. Itu gimana sih Dip? Gue sih nggak mematokkan diri gue untuk untuk
buat karya yang positif. Gue buat karya yang emang lagi gue rasain aja gitu. Jadi kayak beberapa karya gue, kayak dari No One Can Stop Us, terus habis itu kalau teman cerita tahu All Good, Money Honey, terus habis itu ada You Move Me, itu tuh semua sebenarnya adalah afirmasi. Jadi tuh kayak affirmations yang dibentuk ke sebuah lagu. Jadi kayak sama aja kayak mantra, meditasi atau enggak pas yoga gitu, tapi gue dibentuk jadi lagu pop gitu. Karena gue mikir gitu, karena gue suka banget yoga, gue suka banget meditasi, gue mikir kayak pas dulu gitu kenapa nggak gue buat jadi lagu pop aja ya, jadi kayak orang nggak perlu istilahnya lah ya, orang nggak perlu kayak belajar meditasi gitu atau apa, tapi kayak dengar kalimat afirmasi itu mereka secara nggak sadar tuh terbantu gitu. Yes, dari si kata-kata positif itu yang termasuk dalam lirik akhirnya masuk ke subconscious kita gitu ya. Wow, ternyata niatnya tuh udah baik ya teman cerita. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh yang positif dulu ya nawaitunya gitu. Dip, tapi meskipun lo mungkin tadi bilang nggak into industrinya gitu, karena itu kan maksudnya bukan part lo sebagai musisinya, bukan part sebagai senimannya gitu. Cuma kalau lo merhatiin gitu ya, 3 tahun terakhir musik Indonesia pergerakannya kayak gimana sih gitu, sebagai music producer? Oke, gue barusan ngobrolin ini sama Pamungkas kemarin, dia ke Bali, habis itu gue ketemu lama banget. Dalam 3 tahun ini persis banget gue ngomonginnya sama dia. Dalam 3 tahun ini musik Indonesia itu beragam dan punya punya crowdnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak kalau dulu sebelum gue buat musik itu setahu gue kayak yang disukain banyak orang itu adalah lagu yang kayak misalnya kayak pop ballad gitu. Dan terus habis itu berarti kalau misalnya lu mau ngarah ke market yang luas, berarti lo harus buat pop ballad. Kalau sekarang enggak. Lo tinggal buat musik yang lo suka dan nanti juga pasti ada yang marketnya. Suka. Ada marketnya. Karena sekarang pilihan untuk dengar musik udah banyak banget platformnya, dan terus habis itu banyak juga musisi yang udah ngelakuin kayak musik tuh dibuat jadi beberapa konten yang menarik gitu. Jadi kayak yang tadinya nggak dengerin musiknya, terus habis itu ngelihat kontennya, gue suka sama musiknya ternyata gitu. Jadi kayak bagi gue udah seru banget ekosistemnya. Terus habis itu udah sekarang juga dari sistem dari pemerintahnya juga udah menghargai hak royalti para musisinya. Betul, seneng ya? Gitu, seneng banget gitu. Bagi gue dalam 3 tahun ini adalah kalau bisa dibilang masa renaissance-nya musisi muda Indonesia ya. Oke. Terus ngomongin di Pak Barus juga ya, teman cerita, mungkin kamu notice kayak selalu penuh kejutan, tapi bukan kejutan yang sensasional yang gimana gitu. Kayak misalnya lo tiba-tiba bareng sama Bang Roma. Adalah seorang legend. As we know juga, Nadine Amizah tuh bisa dibilang kayak mulai terdengar ketika dia bareng sama lo gitu, Dip gitu. Nah itu tuh emang, jadi lo kayak apa sih yang jadi kayak acuan lo gitu? Apakah lo memang ngikutin apa yang lagi lo mau lakukan saat itu aja, jadi nggak pernah mengkotak-kotakan, karena ternyata dari semua yang lo lakukan, mau belok kiri, mau belok kanan tuh semuanya wow gitu loh. Gue ada yang menarik sih. Gimana tuh? Kayak gue tuh nggak pernah buat plan yang solid gitu. Jadi gue tuh bilang ke hidup gue say yes to life, karena gue pernah gue pernah punya pengalaman kayak punya banyak tameng di hidup gitu, kayak nggak kolaborasi ini. Terus habis itu gue mengubah itu semua semenjak gue keluar single baru. Itu tuh single No One Can Stop Us. Say yes to life. Jadi apapun yang tawaran yang datang ke gue bilang yes. To all the opportunity. Yes. Dan itu ternyata ngebuka pintu yang baru banyak banget gitu. Dan tanpa harus gue takut kayak nanti gue nggak bisa bebas. Enggak, justru gue lebih bebas. I see. Dan itu dia yang kayak gue dapat opportunity yang gue nggak sangka-sangka, kayak tiba-tiba gue kolaborasi sama Rhoma Irama. Padahal gue ditanya waktu itu juga sama kayak beberapa rekan media, lu mau kolaborasi yang paling nggak mungkin apa? Yang paling nggak mungkin keywordnya gitu ya, oke? Oh ya, tapi lu pengen banget. Akhirnya kejadian setahun berikutnya. Ampun. Jadi gue mikir kayak say yes to life itu emang ngebawa gue ke pintu-pintu yang sebenarnya buat gue nyaman, tapi nggak gue sangka sebelumnya. Gue bakal ada di situ. Ya. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman cerita juga mengalami kayaknya ini nggak nyambung sama apa yang jadi plan gue, coba aja karena ternyata kita nggak tahu akan kemana arahnya. Iya aja gitu. Tapi
harus tahu juga kayak gue bisanya apa, terus habis itu ya udah jalanin gitu. Tanpa harus kayak ntar gue gitu. Karena gue pengalaman banget tuh kalau misalnya gue kayak aduh takut ini, takut apa, creativity flow gue tuh nggak ngalir gitu. Iya. Kebatas gitu ya? Kebatas. Oke. Terus ini juga tapi lo merasa nggak sih lo adalah juga sebagai kayaknya tuh salah satu pembuka rezeki orang gitu? Kayak Nadine dari lu, jadi gede, penyanyi-penyanyi yang baru semuanya dapat spotlight karena Dipa Barus gitu. Oke, ntar gue telepon Nadine, gue bilang kayak, gue dapet persenan dong. Tapi lo merasa nggak sih kayak lo tuh bisa kayak cari bakat-bakat di orang gitu, kayak lo bisa melihat atau bisa nge-sense itu di orang lain? Gua sih cuman suka nemu talent baru itu selalu gua selalu keseharian gua tuh selalu nemu talent baru aja gitu, kayak siapa yang nyanyi habis itu gue dengerin gitu, aduh ini cocoknya musiknya kayak gini gitu, itu kesenangan gua aja. Tapi kalau misalnya itu jadi ngebuka rezeki orang sih ya alhamdulillah puji Tuhan. Jadi kalau misalnya lihat ada ini talentnya bagus, abis itu lo jadi gemes gitu, kayaknya ini bisa kalau dibikinin kayak gini gitu ya? Gue cuman kayak kepikiran kayaknya bagus kalau misalnya gue buatin rumahnya which is music itu kayak gini gitu. Gue cuman kepikiran itu aja, terus akhirnya kayak dia bisa jalan sendiri gitu, ya bagus lah. Oke, tapi awalnya dari ide kayak gitu ada nggak kepikiran kayak emang gue tuh nggak pengen sama yang udah mainstream, pengen anti mainstream tadinya mungkin gitu nggak? Gue nggak anti mainstream sih. Salah satu yang gue hindarin tuh adalah mengkategorikan musik di mainstream dan non mainstream. Mengkotak-kotakan gitu ya. Karena gue kayak jadi ngasih batasan buat kuping gue, padahal gue nggak pakai in ear. Gitu. Jadi gue kayak mikirnya apapun yang mau kolaborasi ya hayu aja jalan gitu. Kayak pas gue kolaborasi sama Nadine, gue baru nemuin dia di via social media. Habis itu gue juga di saat yang bersamaan juga buatin lagu buat BTL gitu. Jadi gue apapun aja gitu, asal kerjasamanya ya musik. Karena itu doang yang gue bisa. Kalau misalnya kerja sama main bola gitu gue gak bisa. Dan gak akan sama cewek-cewek kayaknya ya. Oke, Dip, terus kita ngomongin Flower nih gitu ya. Ini juga kalau misalnya ngelihat liriknya gitu, ini kayaknya apakah ada kesinambungan dengan lo yang sekarang di Bali gitu, yang kayak semuanya serba nature and nurture gitu. Terus kayaknya si lirik Flower juga ada kaitannya dengan nurturing, kayak ada lirik grow tuh berapa kali diulang-ulang gitu ya. Itu adakah kaitannya dengan kayak sekarang karena lo udah di Bali, jadi tuh lo lebih ke arah-arah yang nature gitu? Sebenarnya kalau misalnya ketertarikan gue sama nature sih udah dari udah lama. Sebelum pindah ke Bali gitu ya? Sebelum gue pindah ke Bali gitu. Dan Flower ini lebih ke membayangkan manusia tuh prosesnya tuh sebenarnya sama flower tumbuhan. Jadi kayak growing and glowing gitu. Jadi kayak bagi gue flower tuh tumbuh di dirt. Begitu juga manusia gitu. Kayak selama ini tuh kita nyangkanya tuh kayak kok gue di sini aja, kok gue mau mau ke tujuan yang gue tuju tapi nggak sampai-sampai, padahal lo lagi ngejalanin prosesnya gitu untuk glow gitu. Kadang tuh kayak orang nggak sadar gitu. Jadi kayak lagu ini tuh ya afirmasi gitu. Oke, again ya. Mungkin kalau misalnya di versi binatangnya kupu-kupu kali ya. Iya. Jadi kayak kepompongnya dulu, abis itu jadi kupu-kupu yang sangat cantik gitu. Nah, terus juga Dipa sempat bilang kalau Bali itu berpengaruh banget ke musik yang Dipa create sekarang gitu. Terus lo gimana sih ngelihat Bali yang akhirnya lo memutuskan untuk oke deh gue akan stay di Bali for good gitu. Sampai yang akhirnya ya udah akan di sini aja. Bahkan kayak ini kalau ngelihat Instastory-nya Dipa tuh bisa banget yang kayak bolak-balik Jakarta Bali gitu. Tapi tetap ya udah meskipun kerjaannya baik di Jakarta, gue di Bali aja gitu. Iya, kalau gue sih senang banget udah bisa bilang Bali sekarang rumah permanen gue. Gue sih karena dari dulu juga setiap nge-sketch lagu gitu dari zaman No One Can Stop Us pasti di Bali. Gitu. Jadi gue sih kayak sekarang udah dapet yang rumah permanen, studio permanen, untuk tinggal di Bali, apalagi kayak keluarga gue di sana, istri gue di sana, dan kita juga berdua sepakat gitu as a teamwork untuk ngebangun keluarga di situ gitu.
Oke. di Bali ya. Dan keluarga yang Indi notice adalah kalau dilihat dari kemarin di postingan Dipa ada deep talk bersama kucingnya. Yang sepertinya dia mengerti apa yang Dipa katakan ya. Ketika dia tidak agree, kucingnya diam. Iya, benar. Gitu kayak namanya maca ya. Iya, maca. Oke, ternyata Dipa itu penyayang binatang juga Iya. ya. Dengan kucingnya yang lucu banget itu. Terus Dip, kalau misalnya bahas lagi lo sebagai DJ atau musisi yang sukses di Indonesia gitu ya. Amin. Banyak banget yang suka sama musik-musiknya Dipa. Oh, thank you. Tapi kalau misalnya sekarang kita bisa nge-plan lagi, meskipun tadi lo bilang gua nggak yang terlalu, gua harus gini arahnya ke sini gitu. Gimana lo ngeliat lo di 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan mungkin gua bisa bisa dapat listener berbagai yang beda lagi. Terus habis itu gue bisa lebih explore dengan sound gua. Terus habis itu gue bisa punya beberapa album. Amin. Habis itu gue bisa gue bisa nggak berhenti untuk bermusik sih. Oke. Dan nggak berhenti untuk ngajak orang bahwa mereka tuh bisa ngelakuin something yang super tanpa harus jadi superhuman. Karena ya just realize that being human is super. Oke, Dip, Ya. tapi kalau misalnya satu yang pengen lo ajak collab, misalnya yang buat ngisi vokal lagu lo gitu, siapa yang sampai sekarang tuh pengen banget tapi belum? Oke, yang pengen banget ya. Indo atau luar bebas. Oke, kalau di Indonesia Kayak penasaran nih gitu, pengen bikinin musik buat dia. siapa ya? Udah semua ya jangan-jangan? Gue sih sebenarnya pengen banget sama kolaborasi sama Erwin Gutawa, gue pengen sih. Udah pernah sih waktu itu buat Afgan, tapi gue pengen banget kayak buat something gimana caranya buat orkestra tapi sama dance music yang seru I gitu. see. Bukan ngiringin tapi kayak buat bareng Iya, gitu. jadi ya sama lah ya gitu barengan gitu. Kalau- Soundtrack gitu misalnya. Tapi bareng, tapi dance music gitu. Oke. Kok gue ngomongin dia di sini ya? Apa dong? Kalau di luar siapa Dip yang pengen juga yang penasaran? Oke, kalau dari luar gue penasaran banget. Ada namanya Mars. Jadi gue nemu dia tuh di sosial media seperti biasa. Terus habis itu tiba-tiba dia udah diproduksi sama Timbaland. Terus habis itu dia di repost sama SZA. Oh, oke. Jadi gue kayak mikirnya gue pengen banget sih kolaborasi sama dia gitu. Dan kayaknya di power of social media untuk sekarang cukup mudah ya Dip ya. Siapa tahu bisa dari DM-an doang terjadi gitu. Biasanya gue selama ini kayak gitu. Iya kan? Nadine gitu kan? Nadine gitu, terus habis itu Kate juga kayak gitu. Dari DM-an waktu dia main di With The Fast di sini. Terus semuanya sih, hampir semuanya sih. Iya. Oke, nah setelah Flower dan juga kemarin sebelumnya Down gitu ya, kira-kira untuk rilisan tahun ini ada lagi nggak Dip yang bisa jadi kisi-kisi? Akankah lebih banyak lagi yang akan dirilis sampai akhir Desember nanti? Ada banyak sih sebenarnya. Abis ini ada satu single gua nge-produce salah satu penyanyi muda di Indonesia, cewek. Kayaknya Liodra ya? Iya. Kemarin kan lihat story-storynya, ini udah workshop nih. Kayaknya udah tinggal keluar doang. Oh mantap. Terus habis itu Sama Pamungkas jangan-jangan kemarin workshop juga di Bali. itu kita lihat nanti. Terus sama Gemes ya, produktif deh, seneng deh. ada satu penyanyi dari gue ngefans banget sama dia karena lagu-lagunya dia tuh ada di Spotify playlist gue terusan gitu. Namanya Timothy Atlas. Oke. Tim Atlas itu, terus habis itu Dia dari mana by the way? dia dari LA. Oke. Tapi pas selama gue kesana, gue nggak pernah ketemu dia karena dia selalu show di mana gitu. Dan akhirnya kita bisa buat lagu bareng. Itu gue seneng banget. Dan terus ada beberapa lagu club yang yang bakal gue rilis nonstop gitu. Tapi kayak untuk DJ mainin. Oke. Nanti tapi kalau misalnya nanya nih, lo kan sebagai music producer, sebagai DJ juga, sekarang mungkin di pandemi lo jadi banyak untuk produce sendiri karena mungkin banyak di rumah, di studio gitu ya. Tapi seberapa kangen juga kah lo untuk perform as a DJ gitu? Kangen banget sih gue. Parah Gue atau malah kayak gue jadi betah produce aja, gue mau di studio terus. itu juga. Tapi gue tadinya sih gue kangen banget. Gue sempet kayak 2 bulan itu gue beneran nggak ada ide sama sekali. 3 bulan pertama pandemi itu gue nggak ada ide sama sekali karena gue udah kebiasaan
cara gue buat lagu itu adalah, oh crowd sukanya kayak gini, oh abis itu coba deh gue tambahin elemennya kayak gini atau frekuensi kayak gini yang crowd suka. Abis itu gue nggak ada inspirasi sama sekali. Jadi gue belajar lagi untuk explore musik-musik yang yang lebih luas lagi gitu, kayak genre apapun, sound apapun, instrumen apapun gitu. Tapi gara-gara itu gue jadi kayak buat banyak genre sih yang belum keluar nanti ya gitu. Kayak ada lagu gue produce sama lagu untuk Mattermost yang bakal keluar. Dia kolaborasi sama salah satu penyanyi di Indonesia namanya Romantic Echoes. Itu tuh gue explore aja, kayak gue pengen buat yang beneran big band jazz gitu, yang sebelumnya nggak pernah gue lakuin. Padahal dulu gue adalah pemain bass di jazz band gitu waktu gue sekolah. Iya, jadi kayak karena pandemi ini gue jadi kayak explore, oh gue tuh sebenarnya rootsnya dari sini, kenapa nggak pernah gue pakai lagi ya di musik gue gitu. Kenapa nggak back to the roots gitu ya? Gitu. Terus sih. Oke, next projectnya gue tuh ada, gue lagi ngerjain album, mini album yang yang seru banget sih. Mini album gue itu tentang cerita. Jadi kalau misalnya lo kayak suka baca buku, itu tuh adalah narasi cerita fiksi gitu. Di album gue gitu. Dan untuk nextnya gue ada buatin lagu buat Mattermost, terus kolaborasi sama salah satu penyanyi di Indonesia, Romantic Echoes. Itu gue explore banget karena gue balik lagi untuk main jazz, dari drum, Rhodes, piano, terus sama upright bass, terus semua itu gue take live. Jadi gue seneng banget karena selama gue punya waktu banyak di selama 1 tahun belakangan ini untuk explore sound baru, dan juga ada kolaborasi sama salah satu penyanyi Indonesia. Terus habis itu ada juga gue nge-produce lagu yang bakal keluar bulan depan, ada 3 lagu mau keluar. 3 lagu langsung dalam 1 bulan? Iya, sebenarnya gue ngerjain 3 lagu 2 minggu. Cepet. Gue karena nggak ada yang gue kerjain lagi. Jadi mari kita fokus di sana saja. Jadi gue fokusnya kayak kalau dulu kan karena tour kan. Iya sih. Dan terus habis itu gue nggak ada waktu. Gue tuh ngerjainnya tuh terbatas banget. Energinya terbagi lah ya. Terbagi ya kan? gitu, capek. Kalau sekarang tuh gue kayak bangun pagi, olahraga, lari, boxing, yoga, balik studio, sore selesai jalan pantai. Seru banget. That's why Bali. Guys. Iya, gitu. Jadi ya tungguin aja, dan banyak banget sih musisi-musisi yang gue produce ini. Gue bukan kayak musik yang biasanya gue kerjain gitu sih. Seru. Ada influence Brazilnya, ada influence jazznya, ada influence musiknya tuh kebanyakan yang bakal keluar nanti tuh nggak gue quantize gitu. Kalau misalnya produser kan selalu kayak oke, semuanya harus rapi, ini gue biarin aja, say yes to life, jadi apapun gue taro. Terus habis itu as long badan gue bisa gerak, dan gue sadar kayak oke, yang dengerin gue juga manusia, juga udah pasti bisa gerak. Mantap. Padahal bocorannya untuk yang albumnya EP berapa lagu? Gue sih pengennya 45 menit sih, gue batasin. Tapi ini masih lebih dari 45 menit. Gue pengen rangkum 45 menit karena bagi gue 45 menit tuh pas buat orang jalan di kota raya besar, gitu ya. Iya. Kayak dari sini ke situ tuh 45 menit nyampe gitu. Jadi gue mikirnya kayak yang pas buat itu, yang pas buat naik kendaraan umum kalau misalnya udah bisa keluar, yang pas juga nggak kelamaan juga didengar untuk di rumah. Treadmill juga pas gue by the way, pas 45 kan? menit. Iya, kalorinya pas, kebakar. Iya. Alright, thank you so much Dipa. Kalau kayak gitu udah ngobrol-ngobrol barengan sama Indi di Territory, teman cerita Inventory. Tapi sebelum pamit, ini mau kasih dulu ada hadiah buat Dipa yang Dipa banget sesuai dengan lagu terbarunya. Inilah dia. Oh wow. Thank you. Semoga Dipa jadi planned parent dan memasukkan ini ke dalam ini koleksinya Dipa ya. Keluarga baru nih. Di keluarga tumbuh-tumbuhan di rumah gue. Nanti ditaruh di studio ya Dipa ya. Oh iya pasti. Jadi kalau Instastory lagi nyanyi musik ada Inventory-nya.
Terima kasih banyak udah nonton Indi barengan sama Dipa ngobrol-ngobrol hari ini yang pasti seru banget. Dan seperti biasa, kalau kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa, kamu bisa komen sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti wish-nya kamu yang bakalan kami kabulkan. Oke? Jangan lupa untuk Dipa sosial medianya ada di mana aja? Ada di Instagram @dipabarus, DIPABARUS. Terus habis itu jangan lupa follow Spotify karena gue selalu update playlist lagu-lagu pilihan gue dan apa yang menginspirasi gue. Terus jangan lupa dengerin single terbaru gue bersama Jackie Castro, A Flower. Dan dalam beberapa minggu lagi bakal keluar versi remixnya. Mantap ya. DIPHA ya, soalnya tuh sempat ada yang nulis DHIPA ya. Gue udah sering banget. Ya udah, kalau gitu teman cerita jangan lupa untuk di-subscribe juga ya inventory.id, follow juga di Instagram dan juga TikTok sama @inventory.id. Indi Arisanya pamit, see you when I see you teman cerita. Bye.